amri wa hlul qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul adzim. Teman-teman yang dirahmati Allah, eh, sebelum perkuliahan ini dimulai, mari kita buka terlebih dahulu perkuliahan kita pada sore hari ini dengan membaca Ummul Kitab bersama. Semoga mendapatkan ilmu yang manfaat, diberikan kelancaran dalam studinya di Fakultas Agama Islam Unisula. Ala hadirin ya ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Oh, minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal oh, ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. amin. Oke, teman-teman, ini kelas RPL ya. Ini kita untuk bertemu untuk kesekian kalinya. Alhamdulillah, saya merasa senang sekali ketika jenengan aktif kuliah, ya meskipun secara online, tapi jenengan tetap aktif mengikutinya, ya. Saya berharap ini terus berlangsung sampai akhir perkuliahan jenengan nanti di semester yang paling akhir, bahkan sampai penulisan skripsi dan lain sebagainya. Amin. Saya juga berharap teman-teman yang studinya awalnya dari kampus-kampus yang ada di Sudan, yang belum bergabung, ya, yang belum bergabung, saya berharap bantuan dari teman-teman untuk bisa, apa istilahnya, bisa membantu untuk mengajak teman-teman bergabung dengan Syariah Unisula di semester genap nanti, ya, supaya bisa menyelesaikan studinya eh, yang ada di Sudan, dilanjutkan di Unisula tentunya dengan ketentuan yang tidak jauh berbeda dengan teman-teman. Oke, sebelumnya barangkali mungkin ada yang eh, saya yakin sudah banyak yang mengenal saya karena saya juga banyak terlibat dengan teman-teman dari Sudan ini, ya. Saya Muhammad Khairun Nizar, saya kaprodi di program studi Hukum Keluarga Syariah Asasiyah Universitas Islam Sultan Agung. Eh, Beberapa teman-teman yang saya wawancarai sebelumnya, memang ini perkenalan dulu aja ya. Untuk pertemuan pada hari ini saya menghendaki untuk perkuliah apa perkenalan dan apa ya dan kontrak perkuliahan. Kontrak perkuliahan ini menjadi penting untuk apa istilahnya untuk supaya teman-teman ini nanti dalam menjalani perkuliahan selama 1 semester di mata kuliah tertentu ini bisa jelas kira-kira aturannya bagaimana, mata kuliah ini mata kuliah apa, untuk apa, capaiannya apa, terus kemudian termasuk sistematika penilaiannya bagaimana. Bagaimana. Nah, ini teman-teman harus jelas. Maka saya juga berharap dari dosen-dosen lain juga eh, membuat kontrak perkuliahan supaya bisa disepakati bersama. Termasuk apakah dalam perkuliahan ini mengharuskan eh, kameranya harus dihidupkan dan lain sebagainya. Ya, termasuk itu. Itu semua disepakati dalam kontrak perkuliahan. Baik, beberapa teman-teman yang kemarin saya wawancari ternyata adalah eh, ada kesamaan alma mater dengan saya, ya. Saya Muhammad Hairun Nizar, saya asli Semarang. Saya kelahiran di Semarang sendiri. Kemudian saya sempat mengikuti pendidikan di pesantren, menjalani pendidikan di pesantren sejak tahun 98 sampai
tahun terakhir saya di pesantren itu 2014 ya, 2014 meskipun sempat berhenti ya, berhenti artinya tidak di pesantren tapi di rumah kuliah. Tapi saya terakhir di pesantren itu di Babakan Ciwaringin Cirebon. Nah, itu tahun 2014 ketika saya S2. Saya asli Semarang, saya mondoknya dulu saya pernah mondok di Kudus ya. Saya pernah mondok di Darul Furqon, tempat Abdul Qadir Umar Bashir. Kemudian saya pernah mondok juga di TBS, Tasfiqut Tulab Salafiyah, Kudus. Kemudian saya lanjutkan mondok di Bustanu Usakil Quran, Betengan, Demak. Kemudian baru setelah itu saya kuliah S1 di Syariah Unisula tahun 2008. Nah, kemudian saya lulus tepat waktu 2012, waktu itu saya mendapatkan beasiswa S2 di Cirebon. Beasiswa waktu itu eh, beasiswa dari Kementerian Agama ya. Hanya 25 orang saja se-Indonesia yang diambil. Alhamdulillah saya termasuk salah satunya. Waktu itu mondok 2 tahun di Babakan Ciwaringin, Cirebon. Kuliahnya di IAIN Syekh Nurjati. 2014 saya selesai S2. Kemudian 2015 saya ada rekrutmen dosen di Fakultas Agama Islam Unisula. Saya melamar, alhamdulillah saya termasuk yang diterima. Sejak 2015 itulah saya menjadi dosen di Universitas Islam Sultan Agung. Meskipun sebelumnya saya sudah pernah mengajar tapi tidak sebagai dosen. Sampai sekarang ya, sampai sekarang berarti total mungkin sudah 8 tahun, sekitar 8 tahun lebih saya menjadi dosen di Unisula. Tahun 2016 saya mendapatkan beasiswa S3 di UIN Wali Songo. Alhamdulillah selesai tahun 2022. Beasiswanya sama dari Kementerian Agama. Ya, ya monggo kalau ada yang mau sekolah dulu monggo nggak apa-apa ya. Jadi ya itu sekilas tentang saya ya, itu sekilas tentang saya. Eh, tapi ya tetap saya ya tetap ya seperti ini ya, seperti ini masih berpenampilan sebagai santri ya masih sama saya kira. Kemampuan juga saya kira kalau sama teman-teman yang dari Sudan ini nggak jauh beda. Loh Pak, Bapak kan sudah doktor, ya itu pengalaman saja. Ya, itu pengalaman saja. Tapi kalau jenengan ternyata bacaannya lebih banyak dari saya, tidak menuntut kemungkinan jenengan lebih pintar. Ya, nah saya biasa perkuliahan eh, semacam ini, baik yang online maupun offline. Saya biasa menggunakan bahasa yang campur-campur. Mohon maaf nih untuk teman-teman yang dari luar Jawa, barangkali mungkin ada istilah asing yang ingin ditanyakan, ditanyakan aja ya. Karena saya biasanya pakai bahasa campur Jawa sama Indonesia. Ya, saya manggil mahasiswa itu biasanya dengan bahasa jenengan. Jenengan itu kalau dalam bahasa Jawa itu kamu, tapi kamu yang paling halus. Ya, kamu yang paling halus itu jenengan. Lebih halus dari Anda. Kalau bahasa Indonesia paling halus itu Anda, ini lebih halus lagi. Ya, nah, ya, meskipun mahasiswa dan mungkin secara usia ya jelas lebih tua saya, ya. Tapi untuk menghormati ya itu memang yang harus saya lakukan. Baik, mata kuliah untuk di Fakultas Agama Islam memang telah lama saya ngajar di tarbiyah maupun di syariah. Ini saya berharap nih ya teman-teman ini nanti bisa lulus tepat waktu ya. Kalau ono sing ngamin nih, nggak ada yang mengaminkan. Amin ya Allah. Amin. Amin, Ya Allah. amin. Amin. Paling serius, Bang. Terima kasih Ya, doanya. sama Amin. malaikat Amin. siapa gitu. Amin. Ya. Saya berharap teman-teman ini nanti lulus tepat waktu. Kemudian saya berencana ini ya, ini rencana dan cita-cita saya ini. Semoga bisa berhasil. Saya berharap teman-teman ini nanti selesai tepat waktu tahun 2025 ya berarti ya, yang seperti yang pernah saya sampaikan itu. Terus kemudian saya waktu itu 2025 itu S1 Syariah sudah buka S2 ya S2. Kalau melihat potensi teman-teman yang luar biasa ya harusnya nggak seperti orang biasa lah ya.
Oh, jadi kan sudah apa namanya? Sudah mengikuti seleksi untuk sampai menjadi mahasiswa yang kuliah di Sudan itu luar biasa sudah. Ya, takdirnya Gusti Allah saja yang kemudian membuat jenengan nggak selesai sehingga harus menyelesaikan di Syariah Unisula. Nah, tapi semoga takdir itu berkelanjutan menjadi takdir-takdir yang baik ya, artinya menjadi sesuatu yang memang apa namanya ya sesuai dengan kehendak kita. Saya nggak tahu apakah nanti kemudian termasuk salah satunya adalah saya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba kemarin terbersit dalam pikiran saya untuk membuka S2 syariah. Ya, S2 syariah nanti jadi berkelanjutan dengan S1 selesai langsung daftar S2 ya. Saya berharap semacam itu. Ya, saya berharap semacam itu. Jadi mungkin nanti jenengan bisa jadi menjadi mahasiswa angkatan awal-awal di S2 syariah ya. Semoga saja ya. Program studinya apa Pak Nizar? Sama syariah ya, sama syariah. Apa namanya? Ya karena berkelanjutan ya, karena berkelanjutan. Tentunya kalau kita sama-sama memilih itu kan ya apa yang kita tekuni selama S1 ya kita tekuni lagi, kita perdalam lagi kemampuan keilmuan kita di tingkatan yang lebih atas yaitu S2. Kayak saya ini S1 syariah, S2 alhamdulillah syariah, S3 juga syariah meskipun konsentrasinya tidak lagi hukum keluarga kalau di S3-nya. Tapi masih dalam lingkup syariah ya, masih dalam lingkup syariah juga. Ya, jadi saya berharap semacam itu karena memang jenjang karir kalau apalagi kalau jenengan memang benar-benar istimewa, istimewa dalam artian nantinya jenengan punya karir di dalam dunia akademik misalkan Ih, seperti bener banget. ya, misalkan seperti saya jadi dosen atau apa. Sekarang tuh banyak kok ya buka kampus-kampus swasta baru itu banyak sekarang. Maka tidak menutup kemungkinan teman-teman nanti akan berkarir di sana dengan kemampuan yang apa ya, kemampuan yang di atas rata-rata. Terus secara formal juga mungkin sudah selesai S2 dan lain sebagainya. Tidak menutup kemungkinan jenengan bisa eh, apa namanya berkarir di dalam dunia akademik. Nah, program studinya tentunya masih sama, Mas. Jadi berkelanjutan dari S1 karena memang yang kami pelajari dari aturan yang ada di Dikti itu memang pendirian studi S2 itu memang salah satunya mensyaratkan S1-nya harus akreditasinya unggul atau yang paling tinggi istilahnya. Ya, yang paling tinggi. Ya, A. Nah, alhamdulillah kita sudah A, ya harusnya kita berkelanjutan. Ya, berkelanjutannya yang buka S2. Supaya teman-teman mahasiswa Syariah Unisula ini yang ingin melanjutkan studi itu nggak perlu kemana-mana. Ya udah lanjut ke kami aja gitu. Istilahnya semacam itu. Ya, baik. Mungkin itu sekedar perkenalan dari saya ya. Eh, Perkenalan singkat lah. Kita tentunya akan terus apa namanya berhubungan, akan terus menjalin silaturahim ya, dari mulai semester ini sampai nanti jenengan selesai. Apalagi kalau jenengan sudah saatnya nanti menjalin apa menulis skripsi ya, barangkali mungkin ada yang bimbingannya saya otomatis akan intens berhubungan dengan saya nantinya. Ya, semoga saja. Oke, mata kuliah yang saya ampu pada semester ini untuk kelas online adalah tarikh tasrik. Ya, tarikh tasrik. Sebenarnya spesifikasi keilmuan saya, ya, kalau dibilang expert sebenarnya ya eh, biasa-biasa aja lah. Sebenarnya biasa-biasa aja. Tapi S1, S2 saya waktu mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama itu memang di dalam bidang usul fikih sebenarnya. Maka saya karena dari awal S1, S2, S2, S3 syariah, ya lebih pede ketika dibilang spesifik keilmuannya syariah. Dan tarikh tasrik sebenarnya masuk di dalamnya, meskipun di dalamnya ada sejarahnya ya, ada sejarah. Kebetulan saya juga punya latar belakang pendidikan S1 sejarah pendidikan Islam, sejarah peradaban Islam ya, sejarah peradaban Islam. Jadi S1 saya itu dua.
Ya, S1 saya 2. Jadi tarikh tasrih ini kontrak perkuliahan dulu ya, saya share materinya. Untuk absen sudah bisa teman-teman download di Sinau Online ya, sekaligus absennya. Kontrak perkuliahan tarikh tasrih. Sejauh ini kuliah lancar ya, mulai minggu ini ya, nggak ada kendala ya. Alhamdulillah lancar Alhamdulillah Pak. lancar, Pak. Alhamdulillah lancar Pak. Alhamdulillah. Lancar, Pak. Saya kemarin juga tanya Alhamdulillah sama lancar. Mas Alwi ya. Saya tanya Mas Ali gimana keaktifan teman-teman kuliah Mas yang dari Sudan. Mas Alwi menjawab Alhamdulillah rata-rata aktif kuliah kebanyakan ya. Kebanyakan aktif kuliah. Saya agak kecewa ketika mendengar sebagian kecil ya, sebagian kecil dari teman-teman jenengan ini nggak jadi bergabung di Unisula, nggak jadi bergabung di Syariah Unisula sehingga jumlahnya agak berkurang. Tapi saya berharap nanti di semester genap ada lagi yang bergabung supaya kelas ini terus ada. Saya berharap semacam itu. Oke, untuk mata kuliah Tarikh Tasri ini semesternya ada semester 5 sebenarnya ya. Kalau di jalur studi yang baru bahkan di semester 3 mungkin. Jadi sebenarnya teman-teman ini yang dari Sudan ya, yang RPL ini ya, yang kemudian saya buat transfer itu model transfer karena persyaratan apa namanya dokumennya lebih mudah yang transfer. Teman-teman yang dari Sudan ini memang pada akhirnya saya dan tim saya, termasuk Mas Alwi di dalamnya, apa ya bersusah payah metani satu persatu perkuliahan-perkuliahan yang belum diikuti oleh teman-teman. Ya, memang di awal saya sampaikan ada yang keterima semester 5, ada yang keterima semester 4. Jaraknya hanya 1 semester. Ini pun kemudian saya desain bagaimana caranya sesuai dengan apa yang pernah saya omongkan. Saya nggak ingin beda antara omongan saya yang awal dengan yang belakangan ya. Karena saya di awal sudah semester 5, semester 4, sementara teman-teman itu biasa lulus di semester 7, maka saya desain sampai sedemikian rupa teman-teman supaya bisa lulus di semester 7. Ya, teman-teman supaya bisa lulus di semester 7. Sampai kemudian saya tentukan mata kuliahnya. Ini mata kuliah apa untuk semester ini, mata kuliah apa untuk semester depan, mata kuliah apa yang diambil di semester antara. Mohon maaf, ini yang harus terpaksa saya ambil kebijakannya adalah semester antara. Dan sudah saya sampaikan ketika perkenalan dulu, semester antara itu ada biayanya sendiri. Ya, ada biayanya sendiri yang tidak tercover biaya UKT. Maka teman-teman nanti semester antara bayar sendiri. Supaya apa? Supaya jumlah minimal SKS teman-teman ini nanti bisa tercapai di semester 7. Ya, di semester 7. Harapan saya semester 7 nanti di Gasal 2025 berarti ya. Gasal semester ganjil 2025 teman-teman sudah mengambil semua mata kuliah hingga di akhir Gasal nanti teman-teman sudah munakosah, sudah ujian skripsi, kompre, kemudian bisa diwisuda. Saya berharap semacam itu. Ya. Nah, termasuk mata kuliah yang belum diambil teman-teman yang rata-rata tidak ada di transkrip itu adalah mata kuliah tarikh tasrih. Ya, tarikh tasrih. Alokasi waktunya 14 pertemuan ini maksudnya plus UAS dan UTS. Jadi untuk kelas online ini memang saya padatkan menjadi 12 pertemuan perkuliahan ya. Jadi nanti kita UTS itu sekitaran bulan-bulan November ya. UTS-nya pun juga saya maksimalkan secara online ya, secara online. Dosennya saya Muhammad Khairun Nizar. Deskripsi mata kuliah Tarikh Tasrih ini adalah menjelaskan tentang sejarah perkembangan hukum Islam. Saya nggak perlu jelaskan tarikh itu apa, tasrih itu apa, jadi kan lebih tahu. Jadi kan lebih bisa bahasa Arab dari saya barangkali. Ya, sejak masa Rasulullah sampai sekarang, karakteristik, kondisi, fikih, pola, ijtihad, karya fikih pada setiap periode. Yang namanya sejarah itu, ya, yang namanya sejarah itu tentunya ada periodisasi. Ya, yang namanya sejarah itu tentunya ada periodisasi. Periodisasi yang
apa ya istilahnya yang ada dalam setiap masanya. Misalkan sejarah peradaban Islam nanti ada periode masa kenabian atau masa sebelum Nabi, kemudian masa kenabian selesai masa sahabat selesai masa tabiin, atau lebih kalau di sejarah peradaban Islam masa Khulafaur Rasyidin, terus kemudian masa Bani Umayyah, masa Bani Abbasiyah, terus masa setelah itu ada macam-macam apa namanya dinasti-dinasti yang bermacam-macam. Nah, jadi eh, ada periode eh, dalam setiap studi tentang sejarah itu pasti ada periode. Nah, yang akan kita pelajari tiap periodenya adalah karakteristik, kondisi fikih, pola istiadat, dan lain sebagainya, termasuk karya fikih. Manfaat perkuliahan setelah mengikuti mata kuliah ini melalui model pembelajaran pertemuan kelas ceramah dan diskusi, mahasiswa akan mampu menyimpulkan sejarah pembentukan hukum Islam dengan tepat. Strategi perkuliahan, pendekatan student center approach, kemudian mengaktifkan siswa dengan diskusi kelompok. Ya, ini akan saya berharap dari kelas ini ya, dari kelas ini muncul diskusi-diskusi yang berbobot, muncul pertanyaan-pertanyaan yang susah barangkali mungkin bisa dikategorikan semacam itu. Bahkan mungkin sangat dimungkinkan sekali saya nggak bisa jawab. Nah, Ustadz nggak malu Ustadz kalau ditanya nggak bisa jawab. Enggak, saya nggak malu. Ya, saya nggak malu. Saya akan gentle mengakui, ya udah Mas, saya belum baca Mas, mohon maaf, saya akan baca lagi. Saya akan seperti itu. Dan mari kalau jenengan punya bahan bacaan, saya punya bacaan, mari kita baca bersama. Nanti hasilnya apa kita sampaikan di kelas. Saya lebih senang semacam itu. Ya, sebagai dosen sejak awal sudah saya apa namanya tekankan kepada teman-teman mahasiswa. Saya jadi dosen itu lebih senang ditanya daripada mahasiswa saya diem saja. Diam saja. Setelah dapat perkuliahan meneng, kabeh diam semua. Nggak ada yang tanya sama sekali. Saya juga nggak tahu dari mana mereka paham atau tidak, saya nggak tahu. Tapi kalau kuliah, terus kemudian ada diskusi, ada pertanyaan yang muncul, itu menandakan bahwasanya teman-teman itu dalam perkuliahannya benar-benar punya niat yang sungguh-sungguh, kemudian diaplikasikan dengan memperhatikan, dari memperhatikan itu kemudian muncul pertanyaan. Saya berharap semacam itu. Jadi ada ceramahnya, ada tanya jawabnya, ada diskusinya, dan mungkin salah satunya ada penugasan terstruktur. Materi perkuliahan ada pendahuluan, kemudian ada asas dan karakteristik syariah, hukum Islam pada masa Rasulullah, hukum Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, kemudian hukum Islam pada masa tabi'in, kemudian masa kesempurnaan fikih, hukum Islam masa taklid, hukum Islam masa kebangkitan dari taklid, dan sejarah hukum Islam di Indonesia. Literatur yang bisa dengan bahasa ini, dan tentunya ini cuma bagian kecil dari literatur tari tasrik, bagian besarnya masih banyak sekali di luar sana ya. Nah, ini yang penting sistematika penilaian ketika nanti muncul penilaian akhir dalam perkuliahan ini ya. Ketika nanti muncul penilaian akhir dalam perkuliahan ini, saya pastikan itu adalah penilaian melalui semua apa namanya sistematika ini. Jadi ada proses, ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Prosentasenya juga saya pastikan adalah seperti ini. Proses yang saya maksudkan adalah perkuliahan. Ya, proses yang saya maksudkan di sini perkuliahan. Jadi saya lihat absennya, kemudian saya juga lihat keaktifannya, ya. Yang banyak tanya kira-kira yang punya catatan yang baik, baik yang ada dalam catatan saya, ya. Kira-kira semacam itu proses. Termasuk sikap, termasuk ketika membantu saya menjawab dan lain sebagainya, itu semua proses. Tapi kok diem saja dari awal sampai akhir, yang kuliah hanya HP-nya, ya. Ada ya kuliah online model seperti itu ya. Kuliah online itu modelnya yang kuliah hanya HP-nya itu ada. Ya, HP-nya yang kuliah, orangnya nggak tahu kemana. Nah, itu ada ya. Kuliah online tuh yang modelnya memang macam-macam.
Ya, kalau kira-kira jenengan kuliahnya semacam itu ya mungkin nilai prosesnya nanti mungkin sangat kurang. Meskipun UTS sama UAS bagus ya, tapi mungkin nilai prosesnya nanti sangat kurang. Kemudian ujian akhir 40%, total 100%. Jadi nilai ini merupakan nilai akhir itu merupakan kombinasi dari proses ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jarang ada mahasiswa yang protes ke saya, bukan nggak berani, enggak. Tapi kalaupun ada, pasti dia yang salah. Pasti dia yang kalah dalam artian ketika debat dengan saya, Pak, nilai saya kok semacam ini. Saya akan jelaskan dengan sistematika sesuai dengan kontrak itu tadi. Saya menilai itu berdasarkan ini, ya. Ini saya gabungkan dengan ini berapa persen, kemudian nilai akhirnya itu. Jadi tidak hanya berdasarkan nilai UAS saja, tidak, ya. Nah, jadi kalau punya sistematika semacam ini mungkin bisa jadi pembelajaran bagi jenengan ya. Nah, ini penting untuk disampaikan. Syarat kelulusan menghadiri kuliah minimal 75%. Kurang dari itu mohon maaf tidak kami luluskan ya. Kemudian mengikuti UTS dan mengikuti UAS. Nah, terkait dengan perkuliahan online, perkuliahan secara daring akan dilaksanakan dengan media WhatsApp dan Zoom. Tambah lagi medianya adalah SIM Unisula. Ya, tambah lagi medianya adalah SIM Unisula dan Sinau Online Unisula. Admin Prodi akan menginfokan link meeting Zoom H-1 sebelum perkuliahan. Ya, sebelum perkuliahan akan di-share apa namanya link meetingnya Zoom-nya ya. Ini kemarin karena perkuliahan ini kemudian saya harus membeli apa namanya paket Zoom yang berbayar ya, yang berbayar sampai 1 tahun ya untuk menunjang kuliahnya teman-teman. Semoga saja lancar terus. Presensi diisi selama perkuliahan di Zoom melalui Sinau Online. Jadi Sinau Online ya presensinya. Jadi pas kuliah kayak gini, dengan sambil membuka Sinau Online, buka aja sesuai dengan yang diajarkan oleh Mas Alwi, terus kemudian jangan download materinya. Dengan download materi saja, itu jenengan sudah terrecord di dalam sistem kami, jenengan hadir. Ya, dengan mendownload materi saja, ya, jenengan sudah terrecord dalam sistem kami, jenengan hadir di perkuliahan itu. Ya, hadir. Presensi diisi selama perkuliahan di Zoom melalui Sinau Online. UTS dan UAS disediakan secara online. Ini juga sama. UTS dan UAS disediakan secara online. Dan mohon maaf ya, teman-teman yang mengikuti program ini, ya, kelas sore, kelas online, mohon maaf bahwa di dalam kampus kami, di dalam sistem akademik kami Ada. akan tagih kembali pembayaran yang tahap 2 ya, yaitu Bawah pelunasan lah. UKT ya dan dan apa namanya DPI kalau nggak salah nanti atau Tahu mungkin isu musrif kan? 25%-nya Tahu isu musrif. 25%-nya Tahu mungkin kan? ya untuk Apa? dibayarkan sebelum Ya. UTS, Tahu isu musrif kan? Apa kata untuk dibayarkan rupanya? sebelum UTS ya. Nah, sisanya harus dilunasi setelah sebelum UAS. Sudah menjadi sudah menjadi standar operasional prosedur dalam kampus kami untuk teman-teman yang tidak bisa menyelesaikan administrasi terhalang untuk bisa mengikuti UTS maupun UAS. Ya, jadi mohon untuk diperhatikan kalau tadi saya sampaikan UTS kita kemungkinan nanti di bulan November awal kemungkinan maka saya sampaikan disiapkan pembayaran 25% DPI dan 25% UKT, berarti 25 apa separuh dari yang kemarin dengan bayarkan di pendaftaran ulang ya. Separuhnya itu disiapkan untuk dibayarkan sebelum pelaksanaan UTS di awal bulan November. Ya, di awal November. Ini mohon untuk diperhatikan ya. Nah, UAS nanti juga sama. UAS nanti kami akan memberikan tagihan kepada teman-teman mahasiswa untuk supaya bisa segera dibayarkan. Sisanya berarti tinggal 25%. Ya. Selama perkuliahan daring via Zoom, mahasiswa diharapkan mengikuti dari awal hingga akhir.
jaga tata tertib, etika selama perkuliahan daring. Tolong speaker sebisa mungkin untuk di-mute-kan atau dimatikan. Ya, speaker bisa dimatikan. Sorry, Pak, mic-nya ya bisa dimatikan supaya tidak gaduh suasana di dalam Zoom. Speaker dan video selama Zoom disesuaikan. Nah, ini terkait dengan kontrak perkuliahan ya. Saya hanya ingin membicarakan itu dulu untuk pendahuluan. Nanti saya sampaikan di Jumat yang akan datang. Saya ingin teman-teman memberikan masukan atau pertanyaan terkait kontrak perkuliahan ini sebelum akhirnya nanti kita sepakati. Silakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih Bapak, izin bertanya. Monggo Mas Haji. Apa sih Pak? Kan ini pertanyaan internal ya, identitas. Kita kan sekarang sedang beridentitas sebagai mahasiswa Unisula. Jelas nggak Mas Iya, suara saya Pak? iya dengar Mas. Dengar. Ah, apa sih? Almet Pak, Almet Unisula untuk kita gitu Pak. Oh gitu ya. Sebenarnya gini, Mas. Nggak apa, nggak apa, nggak apa. Tanya itu juga nggak apa. Mumpung yang ngajar Kaprodi ya. Kalau yang ngajar dosen lain, waduh, Nah iya, kacau mumpung nanti. Bapak di Pak. Ya, ya, oh, nggak apa. Gini Mas, gini. Mas, siapa Aziz? Mas Abdul Aziz ini, mohon maaf, gini Mas. Sebenarnya, apa namanya, biaya yang kemarin, sekalian. Biaya yang kemarin saya, apa namanya, saya bebankan untuk teman-teman RPL itu adalah biaya yang non pekan ta'aruf dan non biaya-biaya lain. Itu murni untuk DPI dan murni untuk eh, perkuliahan. Ya, saya juga agak gimana ya perasaannya ketika karena gini Mas, internal kami ini memang apa namanya bahasanya itu sebenarnya bukan kurang koordinasi ya, tapi karena program RPL ini program yang baru, kemudian aturannya termasuk di dalamnya pembiayaannya sudah keluar duluan, sehingga ketika itu keluar itu kami belum sempat apa ya merevisi itu, ternyata itu sudah keluar sampai UKT hanya 2.050.000 Mas ya. Mas Aziz, ini coba untuk informasi teman-teman. Itu UKT 2.050.000 itu sangat murah sekali. Sangat murah sekali. Karena UKT kami yang reguler saja, teman-teman yang mendapat fasilitas perkuliahan tiap hari berjumpa dengan dosen, itu mencapai 4.100.000. Jadi kalau teman-teman itu separuhnya, 50%. Ya, 50%. Jadi sangat murah sekali sebenarnya. Saya kok malah bisa, wow, bisa ini apa namanya, saingan sama yang lain, karena sangat murah sekali. Jadi UKT kami yang reguler ini informasi aja ya 4.100.000 ya UKT yang reguler. UKT yang kelas sore saja, yang kelas sore yang non RPL ya, sorry, yang non RPL itu 2.400.000 ya itu sudah murah. Tapi ternyata RPL lebih murah dari itu ya. Jadi eh, dan itu kalau UKT itu bahasanya gini Mas. UKT uang kuliah tunggal itu saya nggak tahu di Sudan ada apa enggak, uang jenengan beasiswa juga di sana ya. UKT itu uang kuliah yang memang semuanya masuk ya, semuanya masuk itu artinya semesteran juga ada di sana, terus kemudian ujian-ujian nanti juga sudah ada termasuk PPL sama KKN, PPL sama KKN ya, PPL sama KKN semuanya ada di sana termasuk di situ, artinya PPL KKN nanti saya nggak narik lagi biaya ya dari teman-teman RPL. Jadi semuanya termasuk di UKT kecuali semester antara. Karena semester antara itu memang semester yang spesial, yang khusus di dalamnya tidak masuk UKT karena itu bersifat kondisional. Ya, itu semacam percepatan studi. Ya, tapi tetap ada batas maksimalnya. Ya, tetap ada batas maksimalnya. Nah, jadi yang jenengan kemarin dapat surat tagihan pembayaran DPI sekian persen, UKT sekian persen itu hanya DPI itu untuk semacam uang gedung yang apa itu bukan menjadi
apa namanya ya itu itu bukan wewenang kami lah ya. Wewenang kami hanya ada di DPI karena itu berkaitan dengan operasional perkuliahan dan lain sebagainya. Nah, maka kalaupun ada almet, Mas, kalaupun ada almet nanti coba kami tanyakan kepada bagian yang biasanya mencetak ya. Nanti tapi gini, Mas, biayanya tidak bisa tercover dengan apapun, Mas Aziz. Jadi ya itu tadi yang sudah saya jelaskan, UKT itu tidak termasuk di dalamnya jas alma mater. Jas alma mater tidak termasuk. Nah, nanti gini aja ya, termasuk jas alma mater dan apa namanya kartu mahasiswa ya. Kalau kartu mahasiswa sih bukan hal yang besar, tapi kalau jas alma mater itu kan jelas sesuatu yang besar. Ya kalau harganya mungkin 100 sampai 150 atau sampai 200 saya nggak tahu. Nah, tapi kalau 100.000 kali 50 itu kan sudah jelas ya kan. Jelas jumlahnya besar ya kan. Nah nanti saya akan tanyakan kepada bagian kemahasiswaan Unisula, apakah bisa mencetakkan jas alma mater untuk teman-teman yang kelas online. Kalaupun bisa, nanti kami akan data teman-teman ukurannya, ukurannya kami data, terus kemudian kami sampaikan. Nah, nanti juga ada barangkali mungkin pembayaran. Nah, pembayaran ini saya juga nggak tahu berapa jumlahnya, ya. Tentunya kami nanti sesuaikan dengan yang diminta oleh bagian kemahasiswaan. Gitu Mas Aziz ya. Ya. Banyak Karena memang Pak. yang memang lebih afdolnya memang pakai jas almet ya. Wah, kelasnya online ya. Ngosok jadi mahasiswa Unisula nggak punya jas almet. Ya, harus punya. Nah itu Jas Pak. almet untuk apa sih? Jas almet untuk nanti kepentingannya jas almet itu sebenarnya untuk KKN sama PPL. Ya, kepentingannya untuk Nah itu. ya Ya. Pak. Tapi nanti akan kami data kami adakan pendataan aja lah ya. Tapi sebelumnya akan kami tanyakan dulu ke bagian kemahasiswaan. Begitu Mas Aziz ya. Yang lain silakan kalau ada yang ingin Ya tanyakan. Pak. Tanya Pak Nidar. Monggo Mas Rian. Oh dari Nggih, Bojonegoro Mas Rian nih. nggih Bojonegoro. Nah, ini kemarin kan saya sempat hilang di penjelasannya Pak Nizar yang terkait semester antara itu loh Pak Nizar ya. Itu kan Ya. ada beberapa SKS yang harus kita tempuh. Nah, kemarin itu saya sempat minta nopo PPT-nya Pak Nizar gitu. Nah, itu sebenarnya hasil di di rekognisinya itu berapa sampai nanti ketemu semester antaranya itu berapa SKS Pak Nizar. Soalnya ini terkait pembiayaan kan kita juga butuh untuk nyelengi gitu istilahnya. Iya. Itu Pak Nizar. Itu saja Pak Nizar. Terima kasih. Oke. Sebenarnya kemarin udah itu Mas, apa namanya kalau di screenshot itu udah nanti nanti saya kirimi aja nggak apa-apa nanti di grup. Ya, belum sempat aja ya. Eh Maksimalnya berapa gitu Pak Nizar? ya. Jadi Ya, gini Mas, maksimal untuk antaranya untuk gitu. total ya, total rekognisi atau konversi untuk teman-teman yang kemarin sudah saya sampaikan kan, yang semester 5 itu ada 34 sampai 35 mata kuliah. Ya, yang semester 5 sorry, semester 5. Yang semester 4 itu sekitar 23. Maka ini kalau di ini sampai saya bikin semacam itu ya. Saya simulasikan. Semester ini harus ngambil 24 SKS. Semester depan ngambil lagi 24 SKS. Semester antara harus ngambil 8 SKS. Semester terakhir 7 ya. Semester 7 harus ngambil 24 SKS juga. Di dalamnya termasuk skripsi, PPL, dan KKN. Semester terakhir itu. Nah, kalau sudah diasumsikan semacam itu, berarti nanti semester 7 semuanya tagihan sudah selesai. Semua tagihan sudah selesai. Ya, berarti artinya untuk membayar pembayaran UKT itu kalau semuanya lancar. Ini sekali lagi ya, syaratnya adalah semuanya lancar kok. Mohon maaf nih, kalau saya sudah menyampaikan semacam ini, ternyata ada satu atau dua mahasiswa yang kuliahnya nggak lancar, entah nggak pernah masuk, nggak pernah absen, nggak pernah kuliah, bahkan nggak ikut UTS UAS, misalkan semacam itu, sehingga dosennya ngasih nilai nggak lulus. Ya mohon maaf, saya sudah mendesainkan sedemikian rupa supaya teman-teman itu bisa lulus semester 7 kalau semuanya selesai, semuanya lulus, semuanya lancar. Tapi kalau ternyata ada satu dua mata kuliah yang jenengan tidak lulus karena kedisiplinan, karena
hal-hal yang semacam itu. Makanya mohon maaf, terpaksa harus menambah 1 kali UKT lagi karena akibat kelalaian itu. Bisa dipahami ya? Ya, jadi sebenarnya seperti itu. Semuanya kalau lancar, maka saya selalu menekankan ini tuh bukan dari saya sebenarnya. Ya saya ya mendesainkan itu perannya, tapi teman-teman ini nanti perannya adalah mengikuti perkuliahan dengan baik, mengikuti UTS, UAS, gimana caranya supaya apa mendapatkan nilai yang baik dari bapak-bapak dosen, bapak ibu dosen. Kuncinya ada di teman-teman. Saya sudah nggak mengintervensi dalam hal itu karena itu sudah hatinya dosen-dosen. Ya, itu hatinya dosen-dosen. Saya hanya menjembatani komunikasi antara jenengan sama dosen gitu aja. Tugas saya sebagai kaprodi. Maka mohon maaf kalau sampai ya semoga saja nggak terjadi ya. Tapi kalau sampai terjadi nantinya nggak tahu apakah disambi kerja, disambi apa-apa, hingga kemudian nggak bisa kuliah, nggak bisa maksimal kuliahnya sehingga ada 1, 2 atau bahkan banyak mata kuliah yang tidak lulus. Ya mohon maaf terpaksa jadi kan yang awalnya diterima semester 5 tinggal 3 semester saja +1 semester antara ya maka harus nambah 1 semester lagi semester 8 karena ada mata kuliah yang belum lulus. Nah, konsepnya sebenarnya semacam itu, Mas. Ya. Jadi artinya kalau jenengan tujuannya adalah untuk reng-rengan tabungan, pembayaran dan lain sebagainya, ya, asal semuanya berjalan lancar, yang jenengan cukup siapkan, yang cukup jenengan siapkan untuk pembayaran Iya, untuk biaya perkuliahan itu 3 kali UKT dan 1 DPI. Kalau semester 5, kalau semester 4, 4 kali UKT, 1 DPI. Sekali lagi dengan catatan semuanya berjalan lancar. Gitu Mas Rian ya. Itu saya kira Oke, cukup Pak jelas. Nizar. Oke, Cukup jelas. terima Nah, kasih. karena kenapa Pak harus ada semester antara? Ya itu karena kalau teman-teman tidak saya bukakan semester antara ya, yang nantinya teman-teman bisa ambil 2, 3 mata kuliah atau sampai 4 maksimal ya. Nanti capaian SKS-nya berkurang. Kurang dari target. Dan itu saya tidak inginkan. Berarti Ya sekitar kalau kurang delapan dari ratus ribu ya? ya Sekitar kalau delapan 4 ratus ya ribu. sekitar kalau semester antara itu sekitar 800.000 itu. Saya ngambil apa namanya harga yang sekarang ya. Saya nggak tahu apakah karena semester antara itu kan masih tahun depan. Apakah tahun depan itu naik atau tidak saya nggak tahu ya. Tapi kalau harga sekarang itu 100.000 per SKS berarti kira-kira kalau 4 mata kuliah 8 SKS berarti ya 800.000. Kira-kira semacam itu Mas. Ya, tadi saya sampaikan pas pertanyaannya Mas Aziz tadi, ya, teman-teman RPL ini termasuk yang diistimewakan ya, termasuk yang diistimewakan. Saya nggak tahu apakah nanti masalah pembiayaan ini kami revisi di semester yang akan datang, ya, sehingga naik atau bagaimana, berbeda atau bagaimana, ya, karena memang apa ya bahasanya terlampau murah untuk kelasnya Unisula yang akreditasinya unggul, syariah yang akreditasinya A itu terlampau murah biayanya hingga UKT sampai 2,50 juta saja itu terlampau sangat murah sekali ya. Ya. Makanya saya banyak sekali yang tertarik. Oh ternyata gara-gara murah itu dan online-nya ya. Saya kok gitu ya. Tapi ya sudah, saya juga nggak mau dicaplin dan gimana sih Pak? Edaran dari yang disebarkan di web Unisula semacam ini kok ternyata Prodi punya biaya yang lebih tinggi dari itu lah. Saya nggak ingin seperti itu. Kesannya nggak baik lah ya. Saya nggak ingin semacam itu. Jadi udahlah. Apapun yang kami terima nanti kami maksimalkan gitu aja. Kami efektifkan lah ya. Eh, Kami realisasikan sesuai dengan program. Gitu Mas Rian ya. Nah untuk Mas Rian sendiri, Mas Rian ini karena yang tidak termasuk yang dari Sudan, Mas Rian Hafid ini ya, Rian Alvita Hafid ini nanti dokumen-dokumen yang RPL itu yang sangat banyak sekali, itu nanti jenengan saya minta untuk koordinasi dengan Mas Alwi ya, koordinasi dengan Mas Alwi untuk melengkapi apa namanya dokumen-dokumen RPL itu sendiri. Kalau teman-teman yang dari Sudan, Insya Allah seperti yang pertama saya sampaikan, saya akan masukkan dalam program transfer ya. Transfer ini relatif mudah dokumennya, tinggal saya ngisi
konversi apa istilah konversi SKS-nya saja, terus kemudian penyesuaian nilai, saya masukkan ke program, udah itu selesai sebenarnya. Ya, maka syaratnya yang penting itu tadi, yang dulu saya sampaikan, kirim transkrip asli yang dari universitas yang lama. Gitu ya. Ada yang ingin tanya lagi silakan. Ya Pak, Monggo Mas Aiman. Oh ya Mas Aiman. terakhir kesempatannya Pak, izin bertanya terkait tadi kontrak kuliah yang Bapak sampaikan di bagian penilaian itu kan ada 3 poin ya. Untuk Ya. proses itu kan keaktifkan ketika dibuka diskusi perkuliahan atau termasuk juga dari kehadiran atau kehadiran yang minimal 75% itu hanya menjadi persyaratan untuk mengikuti UTS dan UAS Pak. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Aiman. Dua-duanya Mas ya sebenarnya ya. Jadi saya biasanya kalau nilai itu ya, saya nggak tahu di Sudan bagaimana ya. Saya belum pernah punya pengalaman kuliah di luar negeri ya. Saya belum pernah punya pengalaman kuliah di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia standarnya itu ya apa? Di dalam perkuliahan. Karena kuliah itu jelas beda dengan waktu kita aliyah dulu, waktu kita SMA jelas berbeda. Yang dituntut dalam dunia perkuliahan itu adalah memperbanyak bacaan dan diskusi ya. Maka kalau teman-teman ingin mendapatkan hasil yang lebih sebenarnya syaratnya adalah banyak baca sebenarnya gitu. Apa materi yang akan disampaikan oleh dosen di minggu ini sebelumnya sudah dengan baca misalkan semacam itu. Ya. Jadi gitu. Nah, jadi yang akan kami nilai, yang akan saya nilai itu biasanya satu apa? Keaktifan perkuliahan. Jadi dari absen ya. Dari absen itu sudah ada nilai untuk yang proses itu tadi. Kemudian keaktifan dalam tanya jawab. Misalkan jenengan ternyata ini sekali lagi ya pertanyaannya adalah pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang memang layak untuk dipertanyakan. Misalkan pemahaman, peningkatan pemahaman dan lain sebagainya. Misalkan semacam itu. Tidak mengulang ya. Pak, mohon maaf Pak, saya nggak paham Pak tadi yang disampaikan tentang tarikh tasrik. Tolong diulangi lagi. Wah, marah kesel gitu. Ya, oh padahal padahal motifnya karena tadi ditinggal nyuci, ditinggal nyetrika gitu ya. Bukan pertanyaan yang semacam itu, tapi pertanyaan yang sifatnya berpengembangan, ya pengembangan pemikiran dan lain sebagainya. Nah, itu kami apresiasi dengan memberikan nilai tambahan, ya, nilai tambahan. Jadi misalkan dari modal awalnya untuk perkuliahan misalkan ya satu satu misalkan total 14 pertemuan atau 12 pertemuan ternyata full ya mungkin dari pertemuan itu nilainya sudah 70 mungkin atau 80. Nah, nanti ditambah oh ternyata teman-teman ini banyak yang aktif dalam diskusi, tanya jawab, nggak cuma tanya tapi juga membantu menjawab pertanyaan dari temannya yang lain misalkan semacam itu. Nah, itu menjadi poin tambahan dari kami yang tentunya ditambahkan di hasil akhir. Saya kok prediksi kalau teman-teman ini niat semua, mungkin saya nggak akan kesusahan ya ngajar. Udah langsung tak kasih nilai bagus semua gitu. Saya kok prediksi kayak gitu ya. Ya, karena kan ini udah pada dewasa nih ya. Daripada saya ngajar teman-teman yang reguler, kemudian baru semester 1, 2 itu biasanya masih malu-malu, masih takut tanya dan lain sebagainya. Sudah mapan kabeh kudu kuliah sudah tua-tua ya. Harusnya sudah pada punya apa ya kedewasaan sehingga saya berharap kelas-kelas di apa online ini benar-benar bisa aktif ya. Benar-benar bisa aktif, benar-benar bisa banyak tanya jawab, banyak diskusi dan lain sebagainya. Itu Mas Aiman ya. Dan proses itu sebenarnya bagian dari saya nggak tahu. Sekali lagi saya sampaikan, saya nggak tahu di Sudan, di Al Azhar, di Mesir, saya nggak tahu bagaimana modelnya di sana. Yang pernah saya dengar itu kalau nggak lulus satu mata kuliah, nggak lulus satu semester katanya ya. Kalau di Azhar ya, di Azhar yang pernah saya dengar kayak gitu kayaknya. Saya tuh dulu pengen kuliah di Al Azhar, tapi nggak kesampaian. Nggak kesampaian saya kuliah di Al Azhar. Ya, ya nasib saya ya. Nasib saya hingga kemudian saya melanjutkan pendidikan di pondok pesantren, tidak di kuliah waktu itu.
Jadi yang saya dengar kayak gitu di Al-Azhar, tapi di kami enggak. Ya, di Indonesia enggak. Ya enggak lulus satu mata kuliah aja. Ya. Dan ketika dosen memberikan penilaian ini perlu jaringan ketahui. Ketika dosen memberikan penilaian itu ada aspek prosesnya. Itu adalah bagian dari dosen menghargai teman-teman ini telah menjalani proses sebagaimana mestinya. Itu Mas. Tidak hanya berdasarkan ujian akhir saja tidak, ya. Tidak hanya berdasarkan UAS saja tidak, tapi juga berdasarkan proses yang telah dijalani selama 1 semester, ya. Jadi itu Mas sebenarnya, ya. Kenapa kemudian ada nilai proses, ya? Kenapa kemudian ada nilai proses adalah termasuk dosen itu ingin menghargai, wis kuliah kangelan 1 semester di rewangi berangkat, terus online, terus korban pulsa, korban paketan internet, korban waktu. Ternyata karena pas, nggak tahu ya, delalah pas UAS atau UTS itu pas ngeblank, nggak tahu karena nggak tahu karena masalah sama calon istrinya atau pas nggak punya uang atau apa ya nggak tahu ya. Terus ngeblank pas UAS hingga nilainya turun. Nah, hal-hal yang semacam ini bisa dibantu dengan keaktifan dalam proses itu. Itu Mas Aiman ya. Nah, ini yang bisa saya jelaskan terkait perkuliahan di Indonesia seperti itu Mas kira-kira. Yang lain silakan. Ada pertanyaan lain? Mumpung ketemu Kaprodi ini. Mau tanya Pak, izin Monggo Mas bertanya. Fahri. Kan kita ini masih berbicara terkait kontrak belajar ya, Sir? Iya. Oh ya Pak, mau tanya apakah dalam nilai proses 30% itu eh, termasuk juga ada apakah dalam pembelajaran Bapak ini ada terkait tentang ada tugas seperti itu Pak, atau memang cukup kita menyimak pembelajaran Bapak dan fokus pada modul, sudah cukup itu Ya. termasuk dalam proses Pak? Oke. Ada Mas, nanti penugasan ada Mas. Mohon maaf nih ya, teman-teman ini yang dari Sudan ini rata-rata penguasaan bahasa Arabnya bagus ya. Ya moga-moga wae ya. Enggak, Pak. Oh, kok ada yang bilang enggak itu? Ngomong Soalnya enggak, itu. ngomong enggak itu jago Pak, padahal Pak. Kalau enggak, gini, saya ingin sharing ini sama teman-teman ini. Kalau teman-teman itu sudah apa ya? Kalau bahan bacaan itu biasanya apakah kitab yang cetak terbatas pada kitab yang sifatnya dicetak itu atau teman-teman punya software tertentu untuk mengakses kitab-kitab dalam bahasa Arab? Lebih banyak yang cetak, Pak. Lebih banyak cetak. Ada nggak yang pakai software gitu ada nggak? Semacam apa ya, Maktabah Syamilah itu? Biasanya PDF di print, Pak. PDF ya. Kalau Maktabah Syamilah gimana? Belum ada yang pakai aplikasi itu, Pak. Iya. Maktabah Syamilah yang sampai puluhan ribu kitab itu loh. Itu gimana teman-teman? Mengakses itu nggak? Pernah punya pengalaman mengakses itu nggak? Iya Pak, alhamdulillah pernah. Mas Rian Abi Wahyu ini, ya. Pernah Mas? Pernah atau masih sekarang, sampai sekarang? Alhamdulillah ketika memang dibutuhkan diakses, tidak setiap saat. Hanya Mas Rian atau ada yang lain? Karena beliau ahli kutub, Pak. Mungkin dari ada Mas Gugus Pak, itu juga bisa mengakses Jangan bilang ahli Maktabah kitab Syamilah. ya. Jangan bilang ahli kitab Yahudi Nasrani nanti. Bukan Mas ya, guyon ya. Siapa Mas Gugus? Mana Mas Gugus? Iya, Mas Gugus. Mungkin yang memang dari pondokan salaf dan ya mungkin dari pondokan rata-rata bisa Pak mengaksesnya karena memang dibutuhkan
ketika memang ada acara tertentu. Oke, saya itu ngapunten ya, saya apa di kelas reguler itu kadang yang namanya kelas reguler itu ya kadang ada yang rata-rata memang mahasiswa kami dari pesantren, rata-rata dari pesantren. Tapi saya itu merasa kesepian kalau di syariah itu. Kesepiannya itu teman-teman diajak diskusi itu kadang kalau sudah dibukakan kitab itu sudah pada minder duluan. Minder duluan. Enggak Ustadz, yang bahasa Arab aja Ustadz. Bahasa Indonesia aja Ustadz. Udah pada minder. Ya, saya promosikan kadang Maktabah Syamilah. Oke lah, kalau kamu pengen Maktabah Syamilah, minta sama saya, tak kasih gratis. Tak bantuin installnya, bahkan saya gitu sampai. Demi supaya teman-teman itu banyak bisa mengakses. Oh, mahasiswa itu juga kantongnya terbatas ya. Suruh beli kitab yang versi cetak itu ya tetap terbatas mereka. Ya, mereka. Maka adanya Maktabah Syamilah itu sebenarnya sangat membantu terlepas dari pro kontra yang ada dari Maktabah Syamilah itu sendiri sebenarnya. Tapi saya lebih ngambil sisi positifnya ketika banyak kitab-kitab dengan berbagai macam fun ilmu bisa saya akses dengan mudah, sangat mudah bahkan ya, sehingga saya bisa banyak baca sumber literatur dari situ. Sebenarnya itu menjadi hal yang sangat positif. Ya, terutama untuk teman-teman syariah memang syariah yo kudune koncone yo pintar. Dolanane yo kuwi mainannya ya harusnya itu gitu. Ya, mainannya harusnya itu. Nah, jadi apa tadi yang ditanyakan siapa tadi? Siapa tadi? Mas Fahri ya. Jadi nanti penugasan itu tetap ada Mas ya. Penugasan itu nanti tetap ada insya Allah nanti entah di pertemuan berapa ya. Nah, penugasan itu dalam bentuk apa nanti akan saya sampaikan ya. Dan di dalam penugasan itu juga nanti ada penilaiannya. Termasuk bagi menjadi bagian dari proses ya. Termasuk menjadi bagian dari proses. Itu Mas ya. Ada yang ingin tanya lagi? Maksud saya itu ngomong Maktabah Syamilah itu saya ingin gini loh. Cobalah nanti teman-teman baca kitab apa Tarikh Tasrif misalkan ya. Langsung diresum gitu. Saya pengen gitu sebenarnya. Diresum kitab ini diresum gitu. Coba gitu saya ingin gitu. Atau nanti mungkin Jumat yang akan datang lah ya. Saya akan tentukan kitabnya kitab apa ya. Kitabnya kitab apa diresum nggak usah banyak-banyak. Mungkin 3 halaman lah. 3 halaman eh, membuat resum tentang kitab itu saya kira sudah sangat positif sekali itu nanti ya atau itu nanti tugasnya saya buat UTS atau apa ya nantilah ya nanti saya sampaikan ya tapi ada penugasan dan tetap ada yang ingin tanyakan lagi silakan saya sangat terbantu ya saya sangat terbantu dengan adanya Maktabah Syamilah itu ketika saya diminta ngajar di fakultas lain misalkan pengalaman saya itu saya diminta ngajar di fakultas kedokteran prodinya kebidanan. Saya suruh ngajar bidan. Bidan itu kan wedok wabe, perempuan semua. Nggak ada bidan laki-laki. Mas Aziz mungkin punya cita-cita jadi bidan, nggak bisa, Mas. Ya, bidan itu perempuan semua. Saya disuruh ngajar bidan, calon bidan maksudnya. Dan di dalam mata kuliah itu saya diminta untuk nyari bagaimana pendapat apa namanya, bagaimana pandangan Islam terkait dengan masa tua, terkait dengan penyakit, terkait dengan hal-hal yang bersifat kewanitaan kayak gitu. Saya disuruh nyari tentang itu, ya. Tapi itu tidak menjadi penghalang begitu. Saya nggak bisa. Enggak, kalau saya tertantang, ya wes saya carikan kitabnya. Saya carikan kitabnya, saya carikan referensinya, saya baca, saya sampaikan ke teman-teman mahasiswa. Ya nyatanya banyak yang suka, artinya saya tetap dipakai beberapa semester saya terus dipakai, artinya berarti kan itu sangat membantu saya. Ya, nggak adanya Maktabah Syamilah itu. Saya punya kitab juga nggak banyak, ya, nggak banyak. Dosen itu penghasilannya berapa sih? Dosen swasta lagi ya, nggak banyak untuk dibelikan kitab itu. Wah, sangat kurang sekali, ya, sangat kurang sekali. Tapi ya itu tadi apa? Saya cukup terbantu dengan adanya Maktabah Syamilah. Jadi kan juga tidak menutup kemungkinan, Mas, pergi ke FAI. Di FAI itu ada reading room. Reading room itu isinya kitab semua.
Itu hasil wakaf, termasuk sebagiannya adalah wakaf dari Ustadz saya, Ustadz kami namanya Ustadz Yasin Asyari. Beliau itu terkenal di Unisula sebagai manusia kitab. Karena punya uang belikan kitab, punya uang belikan kitab. Ya, itu dosen saya, Ustadz saya. Dan ketika beliau meninggal, beliau nggak punya keluarga yang bisa mewarisi keahlian itu, sehingga kemudian kitab-kitabnya diwakafkan di fakultas. Banyak sekali kitabnya. Termasuk beliau sering mensodakohkan kitab-kitabnya ke kiai-kiai seperti Gus Koyum Lasem itu ya, dan kiai-kiai yang lain. Banyak. Beliau sudah meninggal tahun 2021 kemarin. Nah, itu ya. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau sudah, saya kira nggak harus dengan sampaikan sekarang juga. Kalau misalkan baru kepikiran, nanti saya sampaikan ke Pak Kapolri lah, misalkan, silahkan dicatat dulu. Nanti hari Jumat ketemu sama saya lagi, sampaikan nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Insya Allah saya terbuka orangnya, nggak apa ya, apalagi sama mahasiswa, apalagi dengan itu mahasiswa yang istimewa bagi saya, maka saya harus benar-benar apa ya, melayani jenengan itu sepenuh hati ya, sepenuh hati. Saat ini saya sampaikan proses konversi itu masih berjalan ya, proses konversi nilai jenengan satu persatu itu masih berjalan ya. Yang selesai baru beberapa mahasiswa, belum semuanya. Maka ya yang penting tenang aja lah. Yang penting kurikulum itu sudah ditata ya. Yang penting itu ya. Yang penting kurikulum itu sudah ditata oleh kami sehingga nanti dengan semester depan ikut kuliah apa, depannya lagi ikut kuliah apa, itu semua kami upayakan sudah kami tata ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap teman-teman menjaga semangatnya untuk kuliah aktif ya sampai di akhir jenengan kuliah di Unisula sehingga apa yang jenengan inginkan dan apa yang prodi inginkan bisa sama-sama tercapai ya, jenengan lulus sesuai dengan yang ditargetkan ya. Cukup ya, kontak Iya, saya jenengan juga sudah punya, saya juga ada di grup ya. Sewaktu-waktu jenengan mau menghubungi silahkan. Kalaupun saya tidak jawab WA jenengan, itu bisa dipastikan bukan karena saya sentimen sama jenengan, tidak. Tapi karena saya lupa. Pasti, pasti karena saya lupa atau karena WA jenengan itu terpendam lama, jauh di bawah itu. Ya. Ceritanya jadi Kaprodi itu penggemarnya banyak. Ya, penggemarnya banyak, didatangi oleh banyak orang, yang datangi nggak bawa uang tapi bawa masalah biasanya gitu. Ya, yang datang nggak masalah. Baik datangnya offline maupun online, yang datang online dia lewat WA itu. Sehingga banyak sekali WA, sehingga banyak sekali yang kadang tidak terjawab atau apa. Saya pastikan tidak karena saya sentimen, tidak. Tapi karena yaitu tadi banyaknya aktivitas yang membuat saya lupa atau ya semacam itulah hal-hal yang teknis. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jaga terus semangatnya ya. Semoga semuanya lancar sesuai dengan harapan kita. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan perkuliahan kita pada sore hari ini dengan membaca hamdalah bersama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Allahumma Subhanallah qina wa rahmatik. bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen ya, jangan lupa absen ya. Pak. Pak. Makasih Pak. Sama-sama. Matur suwun Bapak. Nuhun, Pak. Sehat terus Bapak. Amin, amin, amin. Dengan juga Dimurahkan rezekinya. Ustaz Adis